Selamat malam. Ibu akan melanjutkan kembali tentang penjelasan biaya standar, ya, bagian kedua. Nah, tujuan pembelajaran di sini yaitu antara lain mampu menjelaskan metode akuntansi biaya standar dan juga mampu menjelaskan tentang metode ganda ataupun partial plan dan menjelaskan tentang metode tunggal ataupun single plan, ya. Oke, kita masuk kembali kepada biaya standar, ya. Pencatatan biaya standar di sini dibagi dua secara garis besar, yaitu berdasarkan metode ganda ataupun partial plan dan berdasarkan metode tunggal ataupun yang kita sebut dengan single plan. Masuk kepada metode ganda, pengertian ataupun penjelasan pada metode ganda di sini yaitu adalah bahwa rekening BDP dengan biaya sesungguhnya itu akan didebet dan dikredit dengan biaya standar. Pada metode ini, persediaan bahan baku dicatat pada biaya sesungguhnya dan persediaan produk jadi ataupun barang jadi itu dicatat pada harga pokok standar. Harga pokok penjualan itu dicatat pada harga pokok standar juga, ya. Kemudian karakteristik yang kedua yaitu selisih biaya sesungguhnya dari biaya standar. Saya ulang ya, selisih biaya sesungguhnya dari biaya standar itu dihitung pada akhir periode akuntansi umumnya. Setelah harga pokok persediaan produk dalam proses ditentukan dan harga pokok produk jadi yang ditransfer ke gudang itu dicatat dalam rekening barang dalam proses. Ya, jadi pencatatan selisih biaya sesungguhnya dari biaya standar itu biasanya dilakukan pada akhir periode akuntansi. Lalu pada karakteristik yang ketiga, selisih biaya sesungguhnya dari biaya standar itu merupakan jumlah perbedaan antara biaya standar dengan biaya sesungguhnya. Ya, jumlah perbedaan antara biaya standar dengan biaya sesungguhnya. Analisis terhadap selisih tersebut merupakan bantuan informasi yang umumnya tidak tersedia dalam rekening-rekening buku besar. Contoh soal kita lihat di sini sebagai berikut, yaitu PT Kania. Ini saya perbesar dulu. Ya. PT Kania memproduksi barang Y dengan menggunakan biaya standar dalam menghitung harga pokok produksinya. Biaya standar untuk memproduksi satu unit produk Y atau satu unit barang Y adalah sebagai berikut, yaitu biaya overhead pabrik dibebankan berdasarkan jam kerja langsung pada kapasitas normal 11.000 jam. Kegiatan selama bulan Juli tahun 2019 diperoleh data sebagai berikut. Yang pertama ataupun A, data produksi, ya. Persediaan barang dalam proses awal itu 600 unit dengan tingkat penyelesaian biaya bahan 100% dan biaya konversi 50%. Ini materinya yang sudah kita dapatkan di awal, ya. Lalu persediaan barang jadi yang ditransfer ke gudang itu 500 unit. Lihat ya, BDP awalnya 600 unit tetapi yang ditransfer ke gudang dalam bentuk barang jadi itu adalah 5.000 unit. Nah, kemudian diinformasikan ternyata persediaan BDP akhirnya 500 unit. Dengan tingkat penyelesaian biaya bahan 100% dan biaya konversi 60%. Ya, perhitungannya boleh kembali Anda review pencatatan ataupun perhitungan untuk BDP akhir dengan tingkat penyelesaian biaya bahan dan biaya tenaga dan biaya konversi. Sorry ya. Nah, kemudian dihitung biaya sesungguhnya yang terjadi. Anda diminta untuk membuat jurnal bila perusahaan menggunakan metode partial plan dan menggunakan metode single plan. Ya, jadi ini ada penggabungan perhitungan dari materi yang sudah kita pelajari sebelumnya. Oke. Dari pemaparan ini, ya, kita lihat di sini, ini Ibu perbesar lagi. Nah, ini ya, jurnal yang diperlukan bila menggunakan metode partial plan. Work in process debit dan work in process inventory itu 804.000. Nanti Anda bisa cek di situ perhitungannya. Kemudian work in process totalnya 11.260.000 yang terdiri dari biaya bahan baku langsung yaitu 1.980.000, biaya tenaga kerja langsung ataupun payroll
4.040.000, factory overhead control ya 5.240.000. Menghitung pencatatan atas jurnal biaya produksi. Jadi yang kita tahu di sini maksudnya biaya produksi itu terdiri atas biaya bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik ya. Nah, kemudian jurnal terjadinya biaya overhead pabrik yaitu dengan mendebet factory overhead control dan various credit, yaitu 5.240.000-nya didebet dan various creditnya juga dikredit. Nah, menghitung jurnal barang selesai yaitu adalah finished good inventory to work in process ya, 11.300.000 rupiah. Bisa Anda hitung nanti, dilihat kembali data yang ada di soal. Nah, kita lihat di sini work in process inventory-nya 762.000. Lalu ada WIP di kredit sebesar 762.000. Nah, ini jurnal barang yang belum selesai. Nah, menghitung adanya selisih variance-nya bisa kita lihat di sini. Material quantity variance ya sebesar 21.000. Lalu labor efficiency variance sebesar 42.000, volume variance-nya 200.000 dan controllable variance itu 40.000. Oke. Nah, di debitnya apa? Nah, kita lihat di sini. Maaf, ini tadi terlompat ya. Nah, Ibu kembali kemari. Dari jurnal ini kita perhatikan ya, adanya, saya ulang kembali dari sini ya, material quantity variance-nya 21.000, labor efficiency variance 42.000 dan controllable variance-nya 200.000. Work in process itu sebesar nya sebesar 2.000 untuk dikredit. Material price variance selisih ya, biaya bahan baku langsung 99.000 dan labor rate variance-nya 202.000. Jurnal menutup work in process. Detail mengenai penjelasan ini boleh Anda membuka modul yang sudah dibagikan pada pertemuan saat ini ya. Nah, sekarang kita lihat kepada pencatatan berdasarkan metode single plan ya. Nah, untuk awal jurnal reversing-nya work in process dan WIP inventory itu nggak ada masalah, tetap ya 804.000 didebet untuk WIP dan work in process inventory-nya juga dikredit sebesar 804.000. Nah, factory overhead control dan various credit itu 5.240.000 untuk melihat kepada jurnal terjadinya biaya overhead pabrik ya. Nah, jurnal pembebanan bahan baku terdiri dari didebet itu WIP-nya 2.058.000, material quantity variance yaitu selisih biaya bahan baku sebesar 21.000, material price usage variance selisih daripada bahan baku yang digunakan 99.000, material inventory sebesar 1.980.000. Ini adalah untuk mencatat jurnal pembebanan bahan baku. Untuk mencatat jurnal pembebanan upah langsung sebagai berikut ya. Work in process 4.200.000, labor efficiency variance selisih biaya bahan baku langsung selisih biaya tenaga kerja langsung 42.000, labor rate variance-nya 202.000 dan payroll ya tenaga kerja langsungnya sebesar 4.040.000. Nah, menghitung jurnal pembebanan overhead pabrik yaitu work in process 5 juta, volume variance yang 40.000, controllable variance-nya 200.000 dan factory overhead control 5.240.000. Oke. Nah, dari sini kita lihat bentar ya. Jurnal barang selesai yaitu finished good inventory-nya 11.300.000 dan work in process-nya 11.300.000. Menghitung jurnal barang yang belum selesai yaitu BDP barang dalam proses ya, work in process inventory 762.000 dan dikredit work in process juga dengan nominal yang sama. Nah, dari sini kita bisa melihat dirangkumkan ataupun disimpulkan ya teman-teman bahwa sistem akuntansi biaya standar itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, metode ganda dan metode tunggal. Nah, di dalam metode ganda yang harus kita lihat di sini, rekening barang dalam proses dicatat ada dua jenis ataupun dua macam, yaitu ada rekening biaya sesungguhnya dan rekening biaya standar. Ya, dua macam yaitu biaya sesungguhnya dan biaya standar. Nah, di dalam metode ganda, selisih biaya sesungguhnya dan biaya standar baru dapat ditentukan pada akhir akuntansi. Karena dalam metode ini selisih dihitung sebagai keluaran, ya. Nah, lalu pada metode tunggal,
rekening barang dalam proses itu dicatat pada satu macam biaya. Nah, jadi bedakan ya, untuk metode tunggal, rekening barang dalam prosesnya dicatat dalam satu macam biaya, yaitu biaya standar, sementara dalam metode ganda, rekening barang dalam proses dicatat dalam dua biaya, yaitu ada biaya sesungguhnya dan biaya standar. Kita kembali kepada metode tunggal. Nah, dalam metode tunggal ini, selisih biaya sesungguhnya dari biaya standar itu ditentukan sepanjang periode akuntansi pada saat selisih tersebut terjadi. Oke ya. Nah, jadi ini merupakan highlight ataupun pointer pada pemaparan materi untuk video analisis biaya standar yang kedua ataupun pada topik pencatatan. Baik, silahkan disimak kembali videonya kalau misalnya Anda perlu untuk mengulang kembali dan diperjelas dengan membaca modul yang sudah dibagikan dalam sesi di kelas. Ya, selamat malam.